Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lepi Kumasari dengan PMB 1A022-179. Tujuan saya membuat video ini yaitu membuat tugas kejahatan Mayantara, di mana ini buku. Baik, pada bab 1 terdapat globalisasi teknologi dan globalisasi kejahatan, di mana 3 negara atau kawasan negara yang kini merasa paling berkuasa adalah Amerika Serikat, Eropa, dan Israel. Mereka telah mengglobalisasikan kepentingannya melalui sejarah kolonialisme, imperialisme, dan Zionisme. Mereka mendirikan pangkalan-pangkalan militer di seluruh dunia, menguasai pasar global dengan membentuk perusahaan transnasional. Mereka memiliki pesawat dan stasiun ruang angkasa, memiliki satelit yang seliweran, mengorbit bumi, dan memiliki lembaga-lembaga riset dan proyek pengembangan di berbagai universitas dan lembaga pendidikan tinggi. Semua ini merupakan bagian kegiatan yang bersinergi untuk mewujudkan tujuan globalisasi. Bangsa-bangsa lain yang berpotensi konsumen berada dalam kondisi sulit normal karena secara terus-menerus dijadikan sasaran transaksi global yang tentu saja tidak memiliki di antaranya yang berlawanan dengan nilai-nilai agama, susila, dan hukum. Pelaku pasar global yang menguasai jaringan komunikasi seolah tampil sebagai tuhan-tuhan yang tidak berbantah. Pada sini terdapat bagian A, yaitu perkembangan kejahatan di era globalisasi. Yang pertama, adanya globalisasi melahirkan rumah baru. Apa yang sekarang disebut sebagai globalisasi? Pada dasarnya, pemula dari awal abad ke-20, yakni pada saat revolusi transaksi dan elektronika, mulai memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat globalisasi juga norm modern seperti negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, juga industri dan perusahaan media massa. Sebut misalnya perusahaan multimedia sekarang ini, mereka sangat memiliki kompetensi memperebut pasar globalisasi. Mereka bersaing untuk menguasai dunia informasi yang kemudian bisa dijual ke pasar internasional. Bangsa-bangsa lain yang belum banyak mengenal informasi baru, kemudian terlibat bersaing untuk membeli atau aksesnya dengan harga yang mahal, baik harga dengan memperhatikan ekonomi maupun harga normal idealisme dan agama. Yang kedua, adanya informasi sebagai komoditi. Informasi merupakan inti globalisasi, khususnya bagi negara-negara yang berambisi membangun dan mewujudkan perubahan, disebut sebagai sarda. Berambisi membangun dan mewujudkan perubahan. Disebut sarda bahwa sebagaimana negara-negara dewasa ini yang berupaya mengendalikan sumber-sumber daya dan harga-harga komoditi, maka di dalam waktu yang tidak terlalu lama, informasi sebagaimana suatu komoditi yang sangat diperlukan oleh kekuatan produktif akan menjadi penentu daya saing di seluruh dunia untuk meraih kekuasaannya. Menurut Rambe, secara teorisme, globalisasi bertujuan menciptakan interdependensi ekonomi antar negara di seluruh dunia melalui peningkatan volume dan transaksi perdagangan lintas negara sebagai arus modal internasional. Namun, ada yang memandang realitas globalisasi dengan sikap kurang optimis, untuk tidak dikatakan pragmatis. Globalisasi cenderung pada permusnahan kapitalisme, di antaranya beberapa negara kaya hingga memperlebar jarak antara yang menyebutkan negara-negara palisme dan negara-negara inti. Aspek negatif lainnya adalah meningkatkan ekspor negara-negara inti dan meningkatkan konsumerisme dan impor negara-negara lemah. Yang ketiga, adanya kejahatan sebagai harga globalisasi. Barangkali itulah yang pernah diramaikan oleh Alvin Toffler, bahwa peradaban baru tengah muncul di tengah-tengah kehidupan kita dan membawa serta gaya keluarga baru, perubahan karya kerja, cara cinta, dan gaya hidup, ekonomi baru, konflik politik baru, dan di atas segalanya membawa perubahan kesadaran baru. Fajar perubahan baru ini adalah kenyataan yang paling gegap gembira pada zaman kita sekarang. Salah satu gejala sosial yang biasanya dinamakan kejahatan sebenarnya merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang atau membahayakan masyarakat. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kejahatan tersebut merupakan realitas yang dikerjakan manusia di dalam proses interaksi sosial yang menjadi inti pergaulan hidup.
Juga sulit untuk merangkai pendapat ahli-ahli sosial bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku yang relatif dianggap menyimpang. Pendapat itu menunjukkan adanya hubungan antar kejahatan yang terjadi dengan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya atau mendorongnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh negatif ini saja membentuk perilaku seseorang yang semula tidak jahat, akhirnya cenderung berlaku jahat, atau yang semula kejahatannya dilakukan tergolong ringan, namun kemudian setelah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan global bercorak negatif seperti berkumpul dengan orang-orang jahat, akibatnya perilakunya jahatnya semakin vulgar atau canggih. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat dari hari ke hari banyak menghadapi masalah yang serius. Masalah yang dihadapi masyarakat ini bermacam-macam yang dampaknya hingga dapat meresahkan. Gejala-gejala buruk yang meresahkan tumbuh berkembang seperti tidak bisa dikendalikan oleh aparat yang berwenang karena jagat maya telah menjadi dan dijadikan sebagai rumah baru. Aparat yang berwenang, khususnya polisi, sudah sangat berat menghadapi tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga sudah begitu banyak dan beragamnya tindak kejahatan yang terjadi, yang kadang-kadang terjadinya di suatu masyarakat yang tidak diduga sama sekali atau menjadi sasaran tindak kejahatan, atau tiba-tiba masyarakat ini sudah terjadi tindak kejahatan, apalagi di tengah kehidupan yang dikendalikan oleh kapitalis global ini. Tindak kejahatan sudah merambah dan memasuki kelas transnasional atau lintas bangsa-bangsa. Yang ke bagian B adanya kejahatan sebagai bagian dari dampak teknologi. Yang pertama adanya teknologi dan globalisasi. Teknologi pada dirinya sendiri adalah tidak baik maupun tidak jahat, dan tidak menyalahkan adalah seperti tidak mencela gunung es karena telah menggelamkan kapal Titanic. Jelaslah dosa itu bagi tidak ditemukan oleh teknologi, melainkan dalam pergunaan yang dilakukan oleh pada adanya. Kita ketahui bahwa salah satu yang kata saat ini in pada masa kini adalah kata global atau sejagatnya. Di dunia dewasa ini adalah sedang diwarnai oleh global politik, global teknologi, global ekonomi, global market, dan global strategi. Bahkan bumi tempat kita berada pun tidak lepas dari predikat global, yakni global vitalik. Global teknologi merupakan bagian dari warna dan sekaligus elemen utama globalisasi, karena globalisasi yang esensinya terletak pada konsep desa dunia, tidaklah akan bisa berjalan dan bergerak menganggap seenggap-enggapnya tidak menggunakan kekuatan teknologi. Teknologi global adalah nama kata lain pembangunan peradaban dunia yang tidak terpisah dari produk kemajuan teknologi. Kecanggihan teknologi dan perkembangan sistem transportasi dan komunikasi yang menghasilkan ketergantungan antar bangsa telah mengakibatkan menciutnya dunia, sehingga menjelma menjadi suatu desa sejagat atau global village. Tidak ada satu bagian dunia yang terlepas dari pengamatan dan pemantauan. Dari kamar tidur, seorang dapat mengikuti peristiwa yang sedang terjadi di ujung penjuru dunia. Di desa kecil Afrika misalnya, melalui satelit atau berkat alat yang merupakan produk teknologi canggih. Yang kedua, adanya dilema menjatuhkan pilihan. Kata teknologi diuraikan terdiri dari kata teknik dan tekniki. Dari kata Yunani, teknokos yang berarti kesenian atau keterampilan, dan logos adalah ilmu atau asas-asas utama. Oleh karena itu, teknologi lebih berarti ilmu yang belakang keterampilan atau asas-asas utama daripada suatu keterampilan. Teknologi dapat diumpankan sebagai perpanjangan tubuh manusia. Dengan bantuan teknologi, mudah teknis diperoleh daripada kita menulis artikel dengan tulisan tangan yang mungkin sulit dibaca oleh orang lain. Kita gunakan mesin tik atau bahkan komputer mesin cetak. Semakin canggih, semakin efisien. Tulisan dapat direkam, disketsa, mudah diedit, dicetak ulang dengan semakin sedikit kesalahan tulis atau kesalahan ketik. Untuk teknologi komunikasi, perpanjangan mulut dan tangan. Selanjutnya, daripada kita datang jauh-jauh untuk membicarakan suatu hal, dibuat signal-signal elektris, lalu telepon. Akhirnya mesin fax yang komunikasinya ide secara lisan dan ditulis dalam jangka waktu singkat. Tetapi
Teknologi selalu berisi ganda, contohnya sederhana, motor dan mobil. Kita boleh saja mempunyai pengandaian positif bahwa teknologi selalu diciptakan untuk lebih memudahkan atau lebih mensejahterakan kehidupan kita. Tetapi perkembangan dan penggunaannya di tangan manusia berdosa, membuktikan bahwa kehadiran dan penggunaan suatu teknologi tidak selalu positif. Teknologi dapat dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menguasai orang banyak. Teknologi militer digunakan untuk menekan baik secara fisik maupun mental sekelompok orang agar takluk pada kemauan pemilik teknologi tersebut. Teknologi komunikasi digunakan untuk manipulasi informasi dan mengubah perilaku massa agar sesuai dengan keinginan penguasa teknologi tersebut. Misalnya, pemerintah dan industri. Manusia bukan saja hanya menciptakan alat untuk mensejahterakan sesama, tetapi juga untuk memperalat sesama lewat alat yang diciptakannya. Yang ketiga, adanya teknologi atau perubahan dan kejahatan. Perjuangan atau kegigihan untuk menguasai, memperebutkan, dan mengeksploitasi informasi telah mengisi kehidupan manusia. Mereka seperti akan menjadi manusia-manusia yang kalah, konversif, dan jauh dari kata kondependen. Jika tidak menjadi pendahulu dan menguasai informasi, dengan menguasai informasi, kita memposisikan atau diposisikan oleh kekuasaan teknologi sebagai rezim lain di. Yang ketiga, adanya materi tentang globalisasi kejahatan tantangan bagi Indonesia. Salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau bisa dikenal dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi telah membantu umat manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada pada komunitas lain atau lebih mudah. Dalam arti, hal ini dapat dilakukan tanpa meninggalkan tempat atau komunitas yang mana ia berada dan aktivitas ini bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Interaksi sosial tidak berkungkung dengan sekat-sekat teritorial suatu negara. Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global di mana sekat-sekat negara mulai memudar. Sistem tata ini dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat lokal parikul menjadi global universal. Hal ini pada akhirnya membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, dan moral dan kesusilaan. Layanan internet di bab 2 terdapat tentang eksistensi kejahatan mayantara. Yang A, kejahatan internet dan perkembangan dunia maya atau cyberspace. Yang pertama, adanya pengertian internet dan cyberspace. Menurut Agus Raharjo, mendefinisikan internet sebagai jaringan komputer antar negara dan benua yang berbasis protokol transmission control atau internet protokol. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru pada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet, orang dapat dilakukan berbagai aktivitas dalam dunia nyata atau real sulit dilakukan karena terpisah oleh jarak menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilometer dari tempat kita berada, dengan medium internet yang dihadirkan di hadapan kita, kita dapat melakukannya dengan melakukan transaksi bisnis, ngobrol, belanja, belajar, dan berbagai aktivitas lainnya kehidupan nyata. Berkaitan dengan cyberspace, ini Agus Raharjo mengatakan cyberspace sesungguhnya merupakan suatu dunia komunikasi berbasis komputer atau computer mediated communicating. Dunia ini menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas virtual atau maya. Realitas atau alam baru yang terbentuk oleh medium internet ini pada berkembangnya menciptakan masyarakat baru sebagai warganya yang dalam istilahnya penggunaan dan pemerhatian internet lazim disebut adalah netizen. Pada gilirannya, realitas baru yang terbentuk oleh medium internet ini membawa perubahan paradigma dalam kehidupan umat manusia. Kehidupan manusia tidak hanya berubah aktivitas yang bersifat fisik dalam dunia maya, dalam dunia nyata atau real, berkala akan tetapi menjangkau juga aktivitas non-fisik yang dilakukan secara virtual. Dengan internet, netizen dapat menjelajahi cyberspace tanpa dapat dihalangi oleh sekat-sekat teritorial negara, aktivitas atau apapun yang dapat dilakukan di cyberspace ini seakan terlepas dari yurisdiksi nasional suatu negara. Berkaitan dengan ini, ono we
Purbo mengatakan dalam tulisannya, internet terlihat lebih sebagian besar orang pengguna pengamat sosial sebagai dunia maya tanpa batas, dunia tanpa aturan, dunia bebas. Internet telah membuat manusia-manusia atau sebagai pengguna mampu menjelajahi ruang maya kemana-mana, berkomunikasi dengan berbagai informasi global, memasuki jagat perbedaan dan lintas etis, agama, politik, budaya, dan lainnya sebagainya. Manusia diajak bercengkrama, berdialog, dan mengasah ketajaman nalar dan psikologisnya dengan alam yang hanya tampak di layar, namun sebenarnya mendeskripsikan realitas kehidupan manusia. Yang kedua itu adanya sejarah singkat internet. Dalam suatu jaringan komputer atau komputer network system, terdapat suatu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja sama dalam suatu sistem komunikasi elektronis. Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu tempat atau ruangan atau gedung yang disebut dengan LAN atau Local Area Network. Di gedung ini ada lain LAN jika beberapa LAN yang digabungkan atau dirangkai menjadi suatu, akhirnya menjadi kelompok LAN yang disebut WAN atau Win Area. Beberapa WAN ini dapat dirangkai akan menjadi WAN yang lebih besar dan banyak serta bukan saja berhubungan antar gedung, tetapi sudah menjadi antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Dunia maya juga memiliki aturan atau kelaziman yang kita definisikan bersama. Aturan ini ada yang sama dan ada yang berbeda dengan aturan yang ada di dunia nyata dikarenakan hukum-hukum fisik tidak berlaku di dunia ini. Dua orang secara fisik berada di tempat yang jaraknya ribuan kilometer atau berada di ruang virtual yang sama. Aturan yang sama antara lain sopan santun dan etika berbicara atau menulis, meskipun kadang-kadang disertai dengan implementasi yang berbeda. Misalnya ketika kita menuliskan email dengan huruf besar semua, maka ini menandakan kita sedang marah. Sama ketika kita bicara dengan berteriak-teriak, maka kita dianggap sedang marah, padahal mungkin saja karakter kita memang begitu. Semua ini memiliki aturan yang didefinisikan bersama. Hal ini mengisyaratkan bahwa dunia maya yang dibangun atau diinstruksi melalui jaring internet dapatlah membangun daya rangsang atau emosi besar penggunanya. Di satu sisi, pengguna internet dapat memenuhi kepuasan psikologisnya ketika problem yang dihadapinya dapat diselesaikan dengan jasa internet. Di sisi lain, mereka dapat memilih informasi yang sekedar memuaskannya saja, meskipun di beberapa hal bertolak belakang dengan norma hukum yang atau dan agama. Internet telah mengkonstruksikan dunia maya yang sebenarnya dalam praktiknya menjadi dunia bebas tanpa batas, dunia kebebasan yang bisa dirasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun. Manusia yang menggunakannya disediakan oleh ruang sebesar-besarnya, ibarat konsumen yang dipersilakan untuk memilih menu memasakan yang disukainya. Pengguna internet di Indonesia saat ini berkiraan baru mencapai 1,5 juta orang. Mereka inilah penduduk maya atau netizen Indonesia. Jumlah ini masih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengguna internet di negara lain yang jumlahnya penduduknya juga banyak. Namun, jumlah yang sedikit ini memiliki keuntungan di mana kita dapat memulai menata aturan dunia cyber Indonesia ini dengan baik. Tidak ada alasan bahwa penataan tidak dapat dilakukan karena jumlah penduduknya sudah banyak seperti yang kita alami di dunia nyata di Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa Singapura lebih mudah ditata karena jumlah penduduknya lebih sedikit. Yang kedua itu adanya aspek-aspek kriminologi kejahatan mayantara atau cybercrime. Yang pertama adanya pengertian kriminologi. Pembicaraan tentang kejahatan sesungguhnya merupakan suatu hal yang tak terlepas dari pembicaraan sejarah panjang umat manusia di muka bumi ini. Ini dari kisah klasik tentang Bapak Manusia yang di dalamnya mengisahkan tentang kejahatan atau pembunuhan pertama di bumi. Seakan pemberitahuannya kepada kita bahwa kejahatan umurnya sudah tua, setua keadaan manusia di muka bumi ini. Telah lama para pakar dan atau ilmuwan bergelut dengan berbagai kajian atau studi yang berkaitan dengan pengetahuan tentang kejahatan. Sehingga dari pergaulan ini muncul mazhab-mazhab atau teori-teori tentang kejahatan yang berada dalam berbeda satu sama lain. Perbedaan mazhab-mazhab yang muncul tentu dapat dipahami karena di samping keberangkatan atau perspektif yang berbeda, juga karena sifat mazhab tertentu tidak lepas dari faktor sejarah yang mencukupinya. Salah satu disiplin ilmu yang berkonstitusi pada kejahatan adalah kriminologi. Sebagai suatu ilmu,
Tentu kriminologi mempunyai nilai bagi umat manusia. Untuk mengkaji suatu masalah atau perspektif ilmu, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi atau pengertian ilmu tersebut. Sehingga dengan demikian akan jelas ruang lingkup pembahasannya. Sutler mengatakan, kriminologi adalah keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala masyarakat. Selanjutnya, pakar yang bernama Michel dan Adler memberikan definisi atau pengertian tentang kriminologi sebagai keseluruhan keterangan tentang perbuatan dan sifat lingkungan penjahat dan pejabat memperlakukan penjahat serta reaksi masyarakat terhadap penjahat. Burger pada tahun 1934 memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti yang seluas-luasnya. Yang dimaksud mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya termasuk mempelajari penjahat sosial atau contohnya pelacur, kemiskinan, gelandangan, dan alkoholisme. Menurut Paul, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Dari definisi ini tampak bahwa kriminologi bukan ilmu yang terdiri sendiri. Kriminologi merupakan ilmu interprensif, merupakan ilmu yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu lain. Yang kedua adalah pengertian kejahatan. Secara empiris, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua aspek perspektif. Pertama adalah kejahatan dalam perspektif yuridis. Kejahatan dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana ini dimaksud untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Perbuatan atau kejahatan yang demikian itu dalam ilmu hukum pidana bisa disebut dengan tindak pidana. Kedua, kejahatan dalam arti perspektif sosiologis atau kriminologis merupakan suatu perbuatan yang dari sisi sosiologis merupakan kejahatan, sedangkan dari sisi yuridis, hukum positif bukan merupakan suatu kejahatan. Artinya, perbuatan tersebut oleh negara tidak dijatuhi pidana. Perbuatan ini dalam ilmu hukum pidana disebut dengan startproper. Artinya, perbuatan tersebut patut atau pantas dipidana. Ini dikarenakan penjatuhan pidana merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan kejahatan tersebut. Van Baleman merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan mengatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja memberikan karena berlaku tersebut. Yang ketiga adanya pengertian kejahatan mayantara atau cybercrime. Pada perkembangannya, internet ternyata membawa sisi negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan antisosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikir akan terjadi. Sebuah teori mengatakan, cyber is product of sociality is myself, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet yang sering disebut dengan cybercrime. Dari pengertian ini, tampak bahwa cybercrime mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Dalam definisi ini tidak menyebutkan secara spesifik dari karakter cybercrime. Definisi ini mencakup segala kejahatan yang dalam modus operandinya menggunakan fasilitas internet. Sementara, pengertian lainnya diberikan oleh Organizing of European Community Develop yaitu any illegal, artinya setiap perilaku ilegal tidak pantas, tidak mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan pengelolaan data dan atau pengiriman data. 4. Adanya teori-teori kriminologi. Dalam perkembangannya, teknologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda antara satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena di samping sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji kejahatan, juga dikarenakan metode atau kondisi di mana teori ini muncul yang berbeda. Perbedaan teori ini terus akan berkembang paralel dengan tingkat dinamika perkembangan masyarakat. Konsep anomi ini sering diterjemahkan sebagai artinya sekalipun keduanya tampak sama, namun terdapat perbedaan penting. Duclem mengembangkan teori ini bertolak dari perspektif struktural
fungsionalis yang dikembangkan secara akhir abad ke-19. Perspektif ini menawarkan bahwa salah satu cara untuk mempelajari masyarakat adalah dengan cara melihat bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing hubungan satu sama lain. Dengan kata lain, masyarakat dilihat dari strukturnya, sebagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat ini stabil, sebagiannya beroperasi secara lancar, tersusun dan sosial berfungsi. Namun, jika komponen-komponennya tertata dalam suatu keadaan yang membahayakan keteraturan atau ketertiban sosial, susunan masyarakat tersebut disebut dengan disfungsi atau tidak berfungsi. Pada perkembangannya, Merton tidak menekankan pada tidak meratanya sarana, tapi lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan struktur kesempatan. Dalam masyarakat selalu terdapat struktur sosial yang terbentuk kelas-kelas, lower class atau kelas lebih rendah, dan upper class, kelas lebih tinggi, yang menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Pada gilirannya, hal ini menimbulkan ketidakpuasan, konflik, dan penyimpangan muncul. Kondisi ini menimbulkan tidak adanya ikatan yang kuat. Dalam warga masyarakat, terdapat tujuan serta sarana atau kesempatan dalam masyarakat. Kondisi inilah yang dinamakan dengan anomi. Anomali. Dan yang terakhir adalah materi tentang kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Yang pertama ada aspek-aspek hukum pidana. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari sesamanya. Manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain dalam berbagai aktivitasnya. Kondisi manusia yang demikian ini mendorong manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain. Untuk memelihara ketertiban dan keamanan atau kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat, maka ada badan yang berkuasa dalam masyarakat atau pemerintah dikeluarkan peraturan-peraturan, dan setiap anggota masyarakat harus mentaati peraturan tersebut. Peraturan yang lebih ditekankan untuk memelihara ketertiban umum ini lazim disebut dengan hukum pidana. Hukum pidana ini mengatur hubungan antar seseorang anggota masyarakat atau warga dengan negara yang dikuasai tata tertib masyarakat. Selain asas legalitas, hukum pidana juga mengenal asas berlakunya hukum pidana berhubungan dengan tempat, sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP. Asas-asas tersebut adalah asas teritorial. Yang dimaksud dengan asas teritorial ini adalah bahwa undang-undang pidana di Indonesia berlaku terhadap semua orang yang melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan di dalam wilayah Republik Indonesia. Asas ini tertuang dalam KUHP pasal 2 dan pasal 3. Yang kedua, asas nasional aktif. Asas ini mengandung pengertian bahwa undang-undang pidana Indonesia berlaku juga bagi warga Indonesia yang berada di luar negeri. Hal ini diatur dalam KUHP pasal 5 ayat 1 sub 1. Yang ketiga, adanya asas nasional pasif. Asas ini mengandung pengertian bahwa undang-undang pidana Indonesia berkuasa juga mengadakan penuntutan terhadap siapapun, juga di luar negeri Republik Indonesia, juga terhadap orang asing di luar Republik Indonesia. Di sisi kepentingan hukum, suatu negara dilanggar seseorang yang termasuk perbuatan merugikan negara kita adalah memalsukan uang Indonesia, materai, lambang negara Indonesia, cap negara, dan sebagainya lainnya. Yang keempat, adanya asas universal. Undang-undang Indonesia dapat juga diberlakukan terhadap perbuatan jahat yang bersifat merugikan keselamatan internasional yang terjadi dalam daerah atau tak tertujuan. Yang kedua, adanya kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang diperoleh disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat setepi dari kejahatan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus berkesinambungan. Tidak ada dimaksud bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan ini tidak dapat menjanjikan suatu kepastian kejahatan. Itu tidak akan terulang atau tidak akan muncul kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu terus harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin majunya peradaban Indonesia sebagai implementasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan berdimensi baru yang termasuk di dalam cybercrime. Sejalan itu diperlukan upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan upaya hukum pidana. Hukum
hukum pidana diharapkan mampu memenuhi citra ketertiban masyarakat. Akan tetapi, dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Ini dikarenakan teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah barang tentu berjalan dengan logika sejarah yang menanggulanginya. Nah, walaupun dalam batas tertentu mempunyai preditabilitas atas perkembangan masyarakat. Jadi penjelasan saya mengenai tentang tugas kejahatan Mayantara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.